Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niko Dakar Putra Alfira dengan NPM 2317051059 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video untuk pengganti absensi pertemuan 3 dan postes 3 praktikum responsi ATSI. Jadi di sini pertemuan ketiga yaitu judulnya analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Materi kali ini yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Eh, Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yaitu dokumen yang mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk pengembangan perangkat lunak. Spesifikasi ini mencakup deskripsi rinci tentang tujuan perangkat lunak, fungsi-fungsi yang harus dijalankan, batasan-batasan, kebutuhan pengguna, kebutuhan teknis, dan interaksi dengan sistem lain. Kemudian dokumen ini harus menjelaskan dengan jelas apa yang diharapkan dari perangkat lunak, termasuk fitur-fitur yang harus ada, kebutuhan kinerja, antarmuka pengguna, dan persyaratan keamanan. Nah, ini ada isi dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Yaitu ada pendahuluan, itu tentang deskripsi umum, kemudian deskripsi kebutuhan itu penjelasan rinci, kemudian persyaratan fungsional, yaitu daftar lengkap fitur dan fungsi yang diharapkan. Kemudian persyaratan non-fungsional, yaitu persyaratan kinerja, keamanan, reliabilitas, dan persyaratan lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan fitur fungsional. Kemudian batasan-batasan itu batasan teknis, operasional, atau organisasi yang mempengaruhi pengembangan perangkat lunak. Kemudian antarmuka pengguna, itu deskripsi antarmuka pengguna termasuk tampilan, input, dan output. Tergantungan yaitu dengan sistem lainnya atau komponen eksternal yang diperlukan. Persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak yaitu spesifikasinya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem tersebut. Persyaratan keamanan yaitu yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak dan persyaratan pengujian. Itu persyaratan dan skenario pengujian yang harus dilakukan untuk memverifikasi perangkat lunak. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena dapat membantu memastikan pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dikembangkan dan mengukur kesuksesan pengembangan proyek. Kemudian selama proses itu juga melibatkan beberapa stakeholder yaitu pelanggan, pemilik sistem, pengguna, penganalisis kebutuhan, developer, dan kemudian analisis kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional, yaitu yang berisi tentang proses apa saja yang dilakukan oleh sistem dan informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh suatu sistem. Contohnya yaitu memproses data pengguna, menghasilkan laporan, memungkinkan interaksi antar pengguna dan sistem. Untuk kebutuhan non-fungsional yaitu kebutuhan yang menggambarkan bagaimana sistem bekerja ke depannya. Kebutuhan non-fungsional ini berisi aspek-aspek yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi khusus atau perilaku sistem yang sedang dibangun, tetapi untuk kinerja, keamanan, atau pengalaman pengguna. Kebutuhan non-fungsional menggambarkan atribut-atribut yang harus dimiliki dalam sistem, seperti kecepatan, kehandalan, stabilitas, keamanan, dan kegunaan. Contohnya itu kecepatan akses, keamanan data, ketersediaan sistem, dan kemudahan pengguna. Nah, di sini ada studi kasus, yaitu nama aplikasinya platform kesehatan digital. Deskripsinya, platform kesehatan digital merupakan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan secara online melalui internet. Eh, Sistem ini menyangkut berbagai komponen, termasuk perangkat lunak, hardware, basis data, serta jaringan komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan layanan kesehatan, konsultasi dengan profesional medis, dan melakukan transaksi terkait layanan kesehatan. Di sini ada pendefinisiannya. Untuk user itu ada pasien, dokter, dan admin. Deskripsinya pasien adalah pengguna utama yang dapat memanfaatkan layanan seperti konsultasi, mencari informasi, melakukan pendaftaran, dan melakukan pembayaran layanan kesehatan. Kemudian untuk dokter itu dia adalah profesional medis yang terdaftar dalam sistem dan dapat memberikan layanan konsultasi medis online kepada pasien. Kemudian admin itu mengelola platform kesehatan digital ini yang bertanggung jawab atas pengaturan akun pengguna, verifikasi dokter, memantau aktivitas,
menyetujui layanan dokter, serta menangani masalah keamanan dan pengguna. Di sini untuk analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya, yaitu untuk user, contohnya pasien mendaftar akun pengguna, itu kebutuhan fungsional. Non-fungsionalnya yaitu pendaftaran akun dilakukan agar pasien dapat mengakses platform kesehatan digital dan menggunakan layanan yang ditawarkan. Ini kemudian ke masih banyak kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pasien. Kemudian untuk kebutuhan fungsional dokter yaitu contohnya dia dapat memberikan konsultasi medis online. Non-fungsionalnya, dokter dapat memberikan layanan konsultasi medis kepada pasien yang melakukan permintaan melalui platform. Kemudian masih banyak lagi. Dan untuk admin, kebutuhan fungsionalnya dia dapat memantau aktivitas pengguna. Kebutuhan non-fungsionalnya yaitu admin dapat memantau aktivitas pengguna dalam platform untuk memastikan keamanan dan kualitas layanan. Nah, di sini ada tes 3 yang belum saya kerjakan. Ini tapi udah saya kerjain. Sekarang untuk nomor 1 yaitu jelaskan secara singkat mengenai sistem yang akan kalian buat dan tujuan dari sistem tersebut. Jadi di sini sistem yang akan kami buat yaitu perpustakaan digital dengan nama SmartLib. Sistem ini dapat membantu pengguna untuk membaca buku secara online tanpa harus datang ke perpustakaan offline dan dapat digunakan di mana saja. Kemudian tujuan dari sistem ini kami buat yaitu untuk membantu masyarakat agar tidak perlu susah payah untuk mencari buku dan menambah literasi dengan memudahnya membaca buku hanya dengan membuka gadget atau laptop. Kemudian jelaskan apa saja fitur utama yang harus dimiliki oleh sistem. Fitur utama yang dimiliki oleh sistem kami ini yaitu dapat menambahkan buku untuk admin, kemudian dapat membeli buku dan membaca buku dan dapat menyimpan buku. Itu untuk bagian user. Kemudian ketiga, kebutuhan apa saja, kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem yang akan kalian buat. Dan jelaskan bagaimana masing-masing kebutuhan tersebut akan bekerja dalam sistem. Untuk kebutuhan fungsional, yaitu satu, manajemen pengguna. Pengguna dapat melakukan registrasi, login, dan mengedit profil. Admin dapat menampilkan ketersediaan buku. Kemudian yang kedua, manajemen buku, admin dapat mengedit, menambah, dan menghapus buku. Yang ketiga, yaitu peminjaman dan pengembalian buku. Pengguna dapat meminjam dan mengembalikan buku, kemudian sistem dapat mencatat batas waktu peminjaman. Untuk keempat, laporan dan statistik. Admin dapat melihat statistik peminjaman buku dan sistem dapat menampilkan data buku populer. Untuk kebutuhan non-fungsional yaitu pertama ada keamanan, sistem menggunakan autentikasi dan otorisasi. Kemudian data pengguna dienkripsi untuk keamanan. Yang kedua yaitu ada kinerja. Mencatat buku harus cepat dan responsif. Dan sistem dapat menangani banyak pengguna secara bersamaan. Yang ketiga yaitu untuk kapasitas, basis data dapat menyimpan ribuan buku dan pengguna, serta harus mendukung penambahan pertumbuhan jumlah pengguna. Nah, mungkin itu saja eh, video pengganti untuk tugas absensi dan post test yang sudah saya kerjakan. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.